Sikap Ustadz, saya juga bertanya Ustadz. Ketika emas naik, apakah memilih beli ngejar, kemudian menabung dengan emas? Karena orang subhatnya kan hidupnya realistis, begitu Ustadz. Jadi ya jangan bilang tawakal, realnya seperti apa? Nah, apa yang Ustadz mungkin berikan sebagai contoh kepada kita semuanya? Dengan juga sama nabung Ustadz. Apakah nabung itu bertabrakan dengan tawakal, kita tabung, kita beli emas, mengejar dan seterusnya? Keresahan sebagian orang ya, ketika dia misalnya nggak punya emas atau tidak memiliki tabungan emas dan seterusnya, sekarang mungkin mulai banyak terjadi. Tapi Anda perlu perhatikan, semakin akhir zaman emas itu jumlahnya tidak semakin berkurang, tapi semakin banyak dan melimpah. Sehingga sekarang semua negara merasa berlomba-lomba memiliki cadangan emas. Amerika paling banyak, dia tumpuk emas banyak-banyak. Dia cari di berbagai macam negara. Yang masalah dipentungi presidennya. Indonesia punya banyak gunung emas, tapi dirampas oleh Amerika. Nggak usah khawatir Pak. Mereka capek-capek nggali gunung emas seperti itu, kemudian emasnya diusung semuanya ke Amerika, ke negara-negara kafir yang lain. Kita nggak khawatir. Nanti di akhir zaman emas dikeluarkan oleh Allah. Sampai ada orang keliling bawa emas, nggak ada satupun yang mau nerima. Saking banyaknya. Sekarang mungkin rebutan, besok nggak ada nilainya. Maka manusia sedang memperebutkan sesuatu yang nantinya tidak ada nilainya. Dan itu masih hidup di dunia Pak, belum terjadi kiamat. Masih jauh kejadian sampai akhir zaman, sebelum Dajjal muncul, situasi seperti itu. Maka dalam kondisi ini, rebutan-rebutan yang dilakukan oleh manusia, ingat satu, nggak bakalan geser rizki. Alhamdulillah terbukti Allah yang menetapkan harga, sehingga walaupun emas harganya nggak karuan, gorengan tetap sama, beras tetap sama. Anda masih bisa makan. Emas Anda kasihkan ayam nggak doyan? Karena doyan. Doyan. Jadi kalaupun misalnya, oh saya kok nggak bisa, kemarin nyesel ya waktu masih harga 2,5 kenapa nggak beli? Sekarang harganya 3, nggak usah nyesel. Itu tidak akan geser jatah rizki. Sehingga nggak perlu FOMO amat ya, dengan gara-gara ketinggalan info dan seterusnya. Maka tawakal itu membuat kita lebih tenang, jangkau sebisanya, tidak harus ngikuti tren. Yang penting pokoknya saya bisa menjadi mukmin yang baik, bisa melaksanakan kewajiban saya, penghasilan saya cukup, dan satu doa yang layak kita baca, mintalah qanaah kepada Allah. 3 kunci kebahagiaan seorang muslim. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Berbahagia orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah Ta'ala berikan dia sifat yang qanaah.